Shalom, shalom, shalom semua sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di channel Hers Sumahoke. Dan kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-43. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami di saat ini, sehingga kami dapat berjumpa di channel Hers Sumahoke untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca di saat ini. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Kami mohon ampuni dan kasihanilah keberdosaan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa sambil kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Yosua pasal 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-43 yang berbunyi demikian. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukanlah oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horma Raja Gezer maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya,
sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh daerah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya sahabat-sahabat, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.